akan melakukan absensi ya di ilmu. Oke, terima kasih kemarin sudah saya rekap ya untuk nilai UTS-nya ya sudah sesuai ekspektasi saya ya. Alhamdulillah semuanya sudah melakukan ujian. Oke, teman-teman, materi terakhir adalah tentang inheritance ya atau pewarisan sifat. Oke, setelah ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan eh, pemrograman GUI ya. Jadi ini pengantarnya yaitu eh, apa sih sebenarnya GUI itu? GUI itu adalah pemrograman yang menggunakan basis desktop ya. Tampilannya sudah berbasiskan desktop gitu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya apakah sudah terlihat ya yang saya share ya? Sudah Sudah, terlihat Pak? Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Jadi GUI itu eh, atau biasa dikira sebut sebagai swing ya, adalah Graphical User Interface atau GUI, widget toolkit yang dikembangkan untuk mendukung pemrograman visual dalam bahasa Java. Jadi Swing itu merupakan bagian dari Java Foundation Class atau yang biasa disebut dengan JFC yang dipakai untuk membuat aplikasi berbasis Windows. Jadi kalau kemarin kita membuat aplikasi sederhana itu kan tampilannya baru command prompt ya, tampilannya baru sederhana. Tapi kalau sudah menggunakan Graphical User Interface, maka tampilannya itu sudah berbasiskan seperti kayak apa interface-nya sudah mulai cantik gitu ya. Nah, GUI sendiri merupakan cara berinteraksi antara program dengan pengguna melalui bentuk objek grafis ya, misalnya tombol, button ya, kotak input, window, dan lain-lain. Antarmuka grafis menjadi opsi selain memakai antarmuka yang berbasis teks atau perintah yang berupa teks yang biasanya digunakan pada aplikasi konsol. Biasanya kan kalau kita pakai aplikasi konsol itu cuma teks saja ya, kadang kan membosankan gitu ya. Nah, sedangkan sekarang itu ada istilah yang namanya GUI. Ini yang diagram hierarki kelas swing ya seperti ini. Jadi tetap objek itu yang paling atas ya, objek paling atas di mana objek itu mengandung komponen, komponen mengandung kontainer. Nah, kontainer itu ada dua yaitu window dan J komponen ya. Kalau window itu dia ada J frame dan dialog. Nah, di sini ada yang namanya J frame dan J dialog ya. Apa J frame itu Pak? Ya, maksudnya Java frame ya, Java dialog gitu ya. Kemudian ada yang namanya J komponen ya. J komponen itu ada banyak ya komponen ya. Komponen itu ada banyak, yaitu ada JText, ada combo box, label, list, menu bar, option pane, panel, scroll bar, dan abstract button. J-nya itu Java ya. Kalau JText sendiri ada JText field dan JText area. Kalau abstract button dia ada JButton. Gitu ya. Oke, tetap pakai kelas kontainer ya. Jadi kita kan belajar Java ya. Jadi Java itu sudah, apalagi ini kan bahasa pemrograman dua, sudah mengandung Object Oriented Programming ya atau OOP, di mana dalam pembuatan aplikasi menggunakan pustaka Swing akan dijumpai istilah kelas kontainer. Kemarin kan sudah saya tanyakan apa sih kelas kontainer itu, karena kan kemarin membuat yang namanya KRS ya, di mana KRS itu ada kelas kontainernya yang lain gitu ya. Dia sebagai kelas kontainer menampung kelas-kelas yang lain. Sebenarnya definisinya hampir sama dengan yang dibahas dalam topik relasi antar kelas sebelumnya, yaitu sebuah kelas yang bisa memiliki atau berisikan komponen-komponen kelas lain di dalam atau di atasnya, gitu ya. Oke, di sini ada tiga tipe kelas kontainer dalam pemrograman visual bahasa Java. Yang pertama ada yang namanya panel. Panel adalah kontainer murni, bukan merupakan sebuah window atau jendela aplikasi. Fungsi panel adalah untuk mengorganisasi komponen-komponen yang ada di dalam atau di atas ya sebuah window. Kemudian ada yang namanya panel yang kedua, ada kontainer yang kelas kontainer yang kedua adalah frame. Frame adalah window yang berfungsi secara penuh lengkap dengan judul dan ikonnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya dialog. Dialog adalah sebuah window, namun fungsinya tidak selengkap frame. Jadi kayak dialog itu seperti kayak pop up gitu ya, tampilannya pop up gitu ya. Ada dialog. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung kita bahas di bawah ini. Jadi di sini adalah contoh kelas kontainer. Nah, kotak paling luar adalah frame. Kotak paling luar adalah frame, kemudian kotak di dalamnya yang berupa tab adalah panel. Jadi di sini, ini mohon maaf kelihatan nggak ya? Apa scroll saya? Nggak kelihatan ya? Oke, mungkin ini ya saya gambarkan ya. Kotak yang paling luar ini ya. Ini itu adalah frame. Kemudian di sini ada tab ini, tiga ini adalah yang namanya panel. Kemudian yang ini, nah ini seperti pop up ini adalah yang namanya dialog gitu ya.
Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi, oke, nggak bisa ini ya. Gimana ya? Oke. Oke, jadi di sini ada yang namanya tiga kelas kontainer ya. Ingat yang paling luar adalah frame, kemudian yang kotak tab 1, tab 2, tab 3 ini adalah panel, dan kemudian yang tulisan ini message Budi 21 tahun ini adalah yang dinamakan dengan apa? Dialog ya, dialog. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh program GUI di mana di sini ada form input grafis. Nah, ini silakan nanti dicoba teman-teman ya, dicoba untuk dibuat di NetBeans ya, kalau bisa di NetBeans kalian untuk membuat seperti ini. Nah, ini kalau di copy ya, kalau di copy runningnya akan jadi seperti ini ya. Mulai GUI, masukkan nama, kemudian ada Budi, masukkan tahun lahir 2002, kemudian eh, di sini dia mendeteksi Budi 19 tahun. Nah, codingnya seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya swing ya, import Java swing. Nah, swing itu apa sih? Swing itu ya GUI tadi, gitu ya. Di sini ada yang namanya JFrame. JFrame itu Java Frame tadi, yang sudah dibahas di atas ya, di sini. Di sini kan ada banyak ya, ada JFrame. JFrame itu masuk mana, Pak? JFrame itu masuk ke dalam di sini ya. Di JFrame itu masuk ke frame ya. Ada JFrame, ada JDialog, ada frame, ada dialog. Di sini bisa di loading di sini ya. Bisa di load di sini. Nah, di sini string nama ya, variabelnya string nama, masukkan nama, kemudian string tahun, masukkan tanggal lahir, kemudian kita parse integer, kita buat kita hitung umurnya gimana. Kemudian kita tampilkan option pin, so message dialog, gitu ya. Kemudian kita system out print selesai GUI seperti ini. Oke teman-teman, nanti silakan dicoba ya. Ini ya materi tentang GUI ini silakan diimplementasikan. Nanti saya buatkan link pengumpulannya karena 2 minggu ke depan itu kita masih membahas tentang GUI sebenarnya. Oke, minggu depan kita juga materinya juga masih tentang ini. Kemudian ini aplikasi kalkulator sederhana. Aplikasi kalkulator menggunakan GUI seperti ini. Oke, di sini kita menggunakan swing tetap ya, menggunakan swing. Di sini ada swing ini tetap ya. Ada swing, kemudian kita pakai border layout, kemudian kita pakai event. Nah, sebenarnya apa sih Pak? Ini adalah library-library yang disupport untuk menampilkan graphical user interface gitu ya, atau GUI. Kemudian jangan lupa di sini tetap pakai yang namanya Gframe ya, Gframe, ya, kalkulator. Kemudian di sini di dalam Gframe kita masukkan yang namanya Gpanel. Nah, ingat ya, panel itu tadi apa? Ada panel satu, panel 2, kemudian jadi tadi ada tiga ya, ada tiga kelas kontainer. Yang pertama adalah panel, sorry, ada frame, ada panel, dan yang satunya lagi adalah dialog. Nah, ini bisa dicoba teman-teman membuat kalkulator ya. Nah, di sini pakai logiknya di sini. Di sini pakai yang namanya operator ya. Ada plus, minus, perkalian, dan pembagian. Oke, oke. Seperti ini. Di sini ada kita bisa menambahkan aksi pada setiap tombol ya. Kita pasangkan dulu panelnya di frame. Jadi kita bikin panel ke frame, gitu ya. Kemudian kita tambahkan aksi untuk setiap tombol. Kita misalkan jumlah itu, tombol jumlah itu bagaimana aksinya. Kemudian tombol kurang itu bagaimana aksinya. Tombol kali bagaimana aksinya. Tombol bagi bagaimana aksinya, gitu ya. Sehingga kalau dieksekusi di dalam NetBeans akan seperti ini. Ya. Contoh tampilan program kalkulator seperti ini. Nah, ini ada contoh lain yaitu aplikasi bangun datar persegi, aplikasi untuk menghitung bangun datar persegi. Oke, seperti yang kita tahu bahwa eh, aplikasi bangun datar persegi ya. Persegi itu rumusnya apa ya? Mencari luas ya. Ada yang tahu nggak? Luas persegi itu gimana? S kali Sisi S, kali Pak. sisi ya? Iya, Iya. sisi kali sisi. Oke. Atau bisa eh, sisinya kan ada 4 ya. Ya, persegi kan sisinya kalau 4. Kalau kalau yang beda itu apa? Persegi panjang ya. Kalau persegi panjang itu kan fungsinya ada panjang ada lebar, berarti panjang kali lebar. Kalau ini S kali S atau 4 kali S gitu ya. Oke, ini adalah aplikasi bangun datar persegi seperti ini teman-teman. Step by step-nya bisa dibaca ya di modulnya ini. Oke, ini bagaimana cara membuat JFrame form baru di NetBeans gitu ya. Kemudian di sini kalian, ini diikutin aja ya, diikutin aja untuk step by step-nya diikutin.
Nah, ini adalah tampilan awal program Gframe. Namanya aja frame ya. Jadi dia belum ada apa-apa gitu ya. Kalau mau kalian kasih menu namanya apa? Namanya Gpanel. Ada panel satu, panel 2, panel 3. Kemudian kalau misalkan mau ditampilkan dialog, bagaimana Pak? Ada namanya Dialog. Oke, sekarang tidak ada ini teman-teman ya, tidak ada kata tidak bisa karena untuk Java sendiri sebenarnya sudah bisa menggunakan AI gitu ya. Kita alat bantunya banyak sekali pakai Gemini, pakai GPT atau pakai Claude itu sudah bisa gitu ya membuat seperti ini gitu ya. Jadi saya rasa nanti saya pengen kalian sesuaikan dengan topik tugas akhir menggunakan GUI ya. Kalian mau bikin apa gitu ya. Nah, ini desain tampilan program persegi. Di sini ada panjang, ada lebar. Sorry, ini mungkin sisi ya. Sisi panjang, sisi lebar ya. Ini persegi panjang ini ya mungkin ya. Sorry, ini persegi panjang ini. Karena ada panjang, ada lebar. Sedangkan kalau persegi sebenarnya kan hanya ada sisi ya. Empat sisinya kan sama semua. Oke, di sini ada cara untuk menghitung luas ya, button luas, kemudian button keliling dan button reset gitu. Nah, untuk memudahkan tahap coding sebaiknya disesuaikan juga nama variabel untuk setiap komponen gitu ya. Java otomatis memberi nama setiap komponen dengan nomor urutan di belakangnya. Supaya lebih informatif, bisa diganti dengan nama yang sesuai dengan isi data atau peran. Nah, untuk mengubah nama variabel setiap komponen, dilakukan klik komponennya terlebih dahulu. Gitu ya. Kemudian klik tab kode di panel properties. Nah, ini ada caranya seperti ini. Oke, diikutin step by step-nya, teman-teman. Ini mungkin persegi panjang ya ini ya. Karena ada panjang, ada lebar. Harusnya kan kalau persegi kan hanya ada sisinya aja ya, dikalikan 4 gitu. Oke, ini ada rumus untuk mencari luas dan keliling. Gitu. Kemudian menghubungkan setiap tombol dengan source code aksinya. Caranya dengan klik kanan komponen yang dimaksud, kemudian pilih events, action, action perform. Gitu. Nah, seperti ini ya. Tampilan mendapatkan aksi, jadi diklik apa? Diklik komponennya, klik kanan komponennya, kemudian seperti ini ya, event, action, action perform, kemudian kalian coding di bawahnya ini, di sininya gitu ya. Nah, tampilan bagian source code aksi. Biasanya sih kalau kalau saya itu biasanya ini apa? Membuat desainnya dulu. Desainnya seperti apa, kemudian setelah desainnya jadi, maka saya coding di dalam itunya apa di dalam Java-nya itu, di dalam coding apa di buttonnya itu saya klik kanan ya. Klik kanan, kemudian ada events, kemudian action perform. Nah, ini private void ya. Oke, ada yang ingat apa itu private ya? Oke, nah ini eh, pada gambar ini ya ini kan di sini kan sebenarnya menunya ada banyak ya. Ada luas, keliling, reset gitu ya. Nah, di sini ada masing-masing source code-nya di sini. Bagaimana cara menghitung luas, C button luas, diisi ya. Kita pakai tipe data double ya, karena bilangan bulat ya, bilangan desimal ya. Kemudian di sini ada J button keliling ya. Kemudian di sini adalah J button untuk reset. Nah, di sini ada actionnya semua. Kenapa sih Pak dikasih action perform? Kok ribet banget ya? Kan karena ibaratnya ini kan kalian udah bikin wadahnya. Ini kan ya wadahnya, ini kan wadahnya gitu ya. Maka di dalam wadah tadi, di dalam ini button ini kalian harus kasih codingnya supaya dia bisa memproses gitu ya. Nah, kemudian di sini hasilnya seperti ini ya, panjang 20, lebar 15, maka luas kelilingnya adalah kelilingnya maksudnya. Jumlah kelilingnya adalah 70. Gitu. Oke, kemudian di sini ada contoh kasus yang ketiga adalah yaitu membuat aplikasi toko sederhana. Nah, ini kalau kita di dalam aplikasi digabungkan struktur program OOP yang sudah pernah dibuat dalam modul-modul sebelumnya. Nah, di sini kita menyiapkan kelas-kelas provider nih. Di sini kan eh, kita pakai 3 buah kelas provider yaitu kelas barang, kelas pelanggan, dan kelas pembelian gitu ya di sini ya. Nah, kelas-kelas ini dapat langsung diklik kanan, copy paste di panel project bagian kiri layar NetBeans, diduplikasi ya. Di sini kita bikin public kelas C pelanggan ya. Kemudian di sini ada C barang dan juga ada C pembelian ya. Oke. Nah, seperti ini tampilan panel project belajar GUI-nya seperti ini. Di sininya jadi di sini ada main kelasnya belajar GUI. Kemudian ada kelas providernya ada C barang, C pelanggan dan C pembelian gitu ya. Ya di sini ya. Nah, ini ya.
Nah, ini ya di sini. Oke, oke, nggak bisa hilang. Eh, Kemudian apa ya? Kita implementasikan ya di sini. Kita bikin package belajar GUI. Sebentar ya, teman-teman. Oke, oke kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mau bikin aplikasi toko sederhana ya. Ini ada step by stepnya. Bagaimana kita menggunakan import Java Swing ya. Swing itu sebagai library untuk kita bisa membuat Java GUI gitu ya. Kemudian kita bikin kelasnya ya. Kita menggunakan pewarisan ya, extends Java Swing JFrame. Di sini ada C pelanggan ya. C pelanggan ya. Ini adalah kelas providernya, C pelanggan PLG. Di sini menggunakan array ya. Array. Oke, kemudian tampilannya seperti ini, teman. Pelanggan barang pembelian lah. Oke. Di sini ini namanya frame ya. Frame yang berkotak ini. Kemudian di sini ada ini tiga ini adalah panel ya. Oke, panel. Kemudian ini adalah button ya. Ini adalah button dan ini adalah JText area. JText area. Nah, ini adalah tabel untuk menampilkannya itu. Tabelnya untuk menampilkan. Oke, kemudian di sini bikin seperti ini desainnya, maka di sini nanti apa kita bisa mengubah ini ya. Harus ada yang namanya insert, delete, move up ini di sini. Ini adalah jendela pengaturan data model di JTable. Nah, oke, di JTable tadi yang di sini itu kalian klik kanan ya, maka tampilannya akan seperti ini nanti. JTable modelnya seperti ini. Kemudian menghubungkan aksi dengan metode class provider. Nah, sama seperti tadi, kita perlu memberikan action perform pada setiap masing-masing button ya. Di sini adalah J button tambah pelanggan, ada kemudian ini untuk menambahkan pelanggan ya. Kemudian ada J button ubah pelanggan. Setelah itu ada yang namanya J button hapus pelanggan. Oke, berarti tadi ada tambah, ubah, hapus. Berarti create, edit, dan delete ya. Nah, ini adalah skema CRUD ini. Nah, oke. Setelah desainnya seperti ini, maka nanti bisa di eh, ini ya, bisa digonta-ganti gitu ya. Kita masukkan pembelian dulu gitu ya. Nah, oke, ini adalah desain antarmuka tab pembelian seperti ini. Sebenarnya hampir sama desainnya. Nah, ini untuk ininya apa?
tampak hierarki kelas di kontainer aplikasi toko dimulai dari komponen JFrame ya. JFrame, kemudian di sini ada JTabBand. Nah, kemudian JTabBand di sini ada JPanel pelanggan, JPanel barang, kemudian JPanel pembelian. Dan masing-masing ada label, ada text field-nya. Label itu apa sih? Label itu ini. Label itu ini, teman-teman. Label itu seperti ini. Tidak bisa tidak ada aksinya. Nah, kalau text field itu ini. Nah, ini text field ya. Oke, mungkin itu ya. Ini silahkan dicoba, teman-teman. Jadi tugas kalian adalah membuat toko online. Membuat toko, bukan toko online, toko sederhana. Nah, ini ya, tugas ini untuk 2 minggu pertemuan. Jadi dikumpulkan di pertemuan ketiga. Apa, sorry. Sekarang kan pertemuan ke-9 ya. Yang ke-10 ke pertemuan ke-11. Nanti dikumpulkan di pertemuan ke-11 atau masih 2 minggu lagi, 2 minggu lebih ya. Nanti silakan dicoba, dibikinkan seperti ini ya. Nanti tampilannya seperti apa, Pak? Tampilannya ini tinggal di-kopas saja. Inilah hasil running aplikasi seperti ini. Oke, ini ya pelanggan. Kita bisa menambahkan ID-nya apa, namanya siapa, dan alamatnya di mana, gitu ya. Tambah, ubah, hapus, gitu ya. Penambahan sukses. Nah, ini adalah kalian latihan untuk membuat aplikasi GUI seperti ini. Ini adalah tampilan penambahan data pelanggan. Jadi kita bisa menambahkan data pelanggan di sini, gitu ya. Tambah, ditambahkan satu-satu, gitu ya. Nanti datanya akan masuk ke dalam tabel ini, gitu ya. Nah, data di sini, 3 data ini akan masuk ke sini, ke tabel sini. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu, nah ini adalah menambahkan atau mengubah ya. Kita bisa mengubah alamat baru, misalkan alamatnya siapa yang mau dirubah, alamatnya Budi, Iwan, atau Wati dirubah. Kemudian atau ini adalah menghapus ya.